Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang tantangan pendidikan dan solusinya, yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Cindy Dwi Herliana, Dana Ainal Hasan, Dian Ayu Listiana, dan Dimas Oka Pratama. Pendidikan merupakan kunci pembangunan nasional. Karenanya, peranan kepemimpinan dalam dunia pendidikan sangat penting dalam membuat arah dan implementasi kebijakan pendidikan. Memang harus diakui bahwa masalah pendidikan termasuk masalah yang paling sulit untuk ditangani. Berbagai macam kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah, walaupun dalam prakteknya kadang-kadang menyimpang dari ketetapan. Meskipun demikian, usaha pemerintah untuk mengatasi berbagai problematika pendidikan tersebut perlu dihargai. Jika ditelaah dari segi fungsi, maka istilah pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Di dalam dunia pendidikan terdapat sebuah tantangan, yaitu 1. Terlalu cepatnya perubahan kurikulum. Seiring dengan semakin meningkatnya keinginan untuk memajukan pendidikan bangsa, terkadang unsur-unsur dunia pendidikan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu kreasi dan penciptaan baru di dunia pendidikan yang akan membawa perubahan dan kemajuan. Salah satunya adalah perubahan kurikulum. Hanya saja, perubahan kurikulum yang terlalu cepat terkadang malah menjadikan dunia pendidikan sendiri menjadi tidak mampu meraih hasil maksimal. Guru yang merupakan unsur terpenting dalam dunia ini malah kerap merasa kebingungan untuk menentukan sikap lantaran mereka jadi dituntut harus menyesuaikan diri dengan cepat dengan perubahan kurikulum tersebut. Akibatnya, waktu pelaku utama pendidikan yang seharusnya bertugas utama menyebarkan ilmu pengetahuan kepada murid ini malah menjadi tersita akibat terlalu lamanya mereka berkutat dengan administrasi yang disyaratkan dalam tiap perubahan kurikulum. Baik, saya akan melanjutkan tantangan pendidikan yang nomor 2. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Dana Ainal Hasan dengan NIM 2072000077. Baik, saya akan jelaskan tantangan pendidikan yang nomor 2. Tadi yang nomor pertama sudah, sekarang saya bagian yang nomor 2. Tantangan pendidikan yang kedua adalah kesulitan mempraktikkan ilmu dalam kegiatan sehari-hari. Sudah bukan rahasia lagi, negara kita ini lebih terkenal dengan sistem ilmu teorinya daripada praktek nyata. Padahal, kebutuhan sejati dari ilmu pengetahuan yang dituntut dalam sekolah adalah bagaimana cara mendidik tunas bangsa agar ketika sudah lulus dari sekolah bisa mengembangkan keterampilan sekaligus pengetahuan yang mereka dapatkan di sekolah agar bisa tampil handal dalam masyarakat umum. Kemudian yang ketiga, penggunaan teknologi tinggi dalam pendidikan. Teknologi ini diperlukan dalam pembangunan. Pembangunan adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi keperluan dan meningkatkan taraf hidupnya. Karena untuk meningkatkan taraf hidup tersebut, melalui pendidikan manusia mengembangkan teknologi. Kemudian memakan hasil teknologi yang didapat dan dikembangannya untuk membantu dan mengembangkan pendidikan. Jadi, melalui pendidikan, manusia menghasilkan teknologi dan dengan teknologi manusia mengembangkan pendidikan. Artinya, setiap institusi pendidikan akan berusaha dapat mempergunakan hasil teknologi dalam pendidikan. Yang keempat, pendidikan
berdampak perubahan positif pada manusia. Yang kelima, pendidikan harus selaras dan mampu mengembangkan iptek, dan iptek menghasilkan aneka barang atau benda serta jasa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan manusia dan masyarakat. Yang keenam, memberi perhatian besar terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan HAM atau hak asasi manusia. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik terpanggil untuk memperjuangkan HAM untuk pribadinya, bangsa dan negara, serta umat manusia secara universal. Untuk nomor 7 akan dilanjutkan oleh Dian Ayulistiana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Ayulistiana. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Dana. Yang ketujuh, institusi pendidikan formal dan informal harus mampu memberikan informasi yang benar dan tepat serta menyeluruh sehingga mampu melindungi peserta didik dari ekses-ekses informasi negatif. Yang kedelapan, adanya upaya mencari keuntungan melalui pendidikan. Pada masa kini dan mungkin akan terus berlangsung, setiap manusia menginginkan apapun yang dilakukannya menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Hal itu pun terjadi pada pendidikan sehingga menjadi industri pendidikan. Ini berarti penyelenggara pendidikan yang berinvestasi pada institusi pendidikan berusaha mendapatkan keuntungan dari institusi yang dikelolanya, dan upaya untuk mendapatkan keuntungan tersebut menjadikan peserta didik akan membayar mahal kepada penyelenggara pendidikan. Yang kesembilan, minimnya fasilitas, prasarana, sarana pendukung pendidikan. Minimnya anggaran negara untuk perbaikan pendidikan dan kesejahteraan para pendidik juga merupakan sumbangan kepada ketidakmajuan pendidikan pada berbagai daerah di Indonesia. Pada banyak tempat di Indonesia, ditemukan sekolah-sekolah yang rusak serta minim fasilitasnya. Hanya mempunyai 2 atau 3 guru yang mengajar untuk semua kelas. Anak-anak usia sekolah tidak mempunyai kesempatan belajar karena berbagai kendala sosial dan ekonomi dan lain sebagainya. Yang ke-10, pendidikan harus menghasilkan ilmuwan yang bertanggung jawab kepada kesejahteraan semua umat manusia. Artinya, ia harus mengaplikasikan semua pengetahuannya dalam bentuk hal-hal positif dan membangun demi kelangsungan hidup dan kehidupan. Adapun solusi menghadapi tantangan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi tantangan pendidikan ialah dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu usaha peningkatan mutu dengan perubahan kurikulum dan peningkatan lain. Seperti halnya perpustakaan, penggadaian buku paket, peningkatan mutu guru, bantuan operasional sekolah atau dana BOS, dan bantuan khusus murid atau BSM. Yang kedua yaitu guru adalah jantungnya pendidikan. Tanpa denyut dari peran aktif guru, kebijakan pembaruan pendidikan secanggih apapun tetap akan sia-sia. Sebagus apapun juga akan tetap sia-sia, dan semodern apapun juga akan tetap sia-sia. Yang ketiga yaitu upaya untuk meningkatkan mutu atau kualitas guru dengan cara memberi sertifikasi guru dan Continuous Professional Development atau CPD. Dari presentasi tadi dapat disimpulkan, pendidikan harus mendapatkan perhatian yang serius bagi setiap bangsa. Karena dengan pendidikan akan dapat dilihat maju mundurnya suatu bangsa. Tentu saja bangsa Indonesia tidak mau hidup terbelakang akibat aspek pendidik tidak mendapat porsi yang cukup, dan teriringnya berbagai kemajuan di bidang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era globalisasi adalah melalui penerapan pengelolaan pendidikan yang baik. Tanpa adanya pengelolaan pendidikan yang baik, maka kemungkinan segala upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidik tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami.